Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu, masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus bisa diberi kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Nah, kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas berdasarkan bidang ilmu psikologi. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bidang ilmu psikologi. Kira-kira ini udah bagian ke-8. Bagian ke-8 udah rame juga, ada banyak juga ya. Ya udah, ini dia istilah-istilah dalam bahasa Indonesia dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita sama-sama belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, untuk istilah pertama yang disebut dengan ambligeustia. Ambligeustia ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di bidang ilmu psikologi ini artinya adalah gangguan pada indera pengecap. Itu semacam kayak lidah kita nggak bisa merasakan rasa itu kayaknya ya, indera pengecap. Bukan nggak bisa merasakan ciuman, bukan ya, ciuman tidak dikecap. Jadi itu semacam kayak aku pernah melihat itu kayaknya ada orang yang nggak bisa ngerasain makanan gitu. Jadi apapun yang dimakannya tetap terasa hambar. Nah, itu adalah semacam gangguan pada indera pengecap. Nah, dalam istilah ilmu psikologinya itu disebut dengan ambligeustia. Oke, itu dia kira-kira. Sekali lagi, ambligeustia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bidang ilmu psikologi artinya adalah gangguan pada indera pengecap. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya kalau tadi adalah gangguan pada indera pengecap, kali ini adalah gangguan pada indera peraba. Nah, ini suka meraba-raba nih ya. Ada yang disebut dengan amblikusia. Amblikusia ini dalam istilah ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah gangguan pada indera peraba. Jadi kayak semacam telapak tangannya ini kayaknya yang nggak bisa ngerasakan apapun, nggak bisa. Kalau dia ngeraba sesuatu itu kayak nggak terasa aja gitu. Nah, itu mungkin disebut dengan amblikusia. Itu dia. Sekali lagi, amblikusia dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah gangguan pada indera peraba. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan amikofobia. Amikofobia ini dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah fobia terhadap luka garuk atau terkena garuk. Nah, ini orang-orang yang kayak nggak bisa minta tolong garukin sama orang lain gitu karena dia takut tiap digarukin jerit-jerit dia gitu. Jadi amikofobia ini adalah sejenis ketakutan berlebihan atau fobia terhadap luka garuk atau terkena garuk. Ini semacam dia punya apa ya? Trauma lah istilahnya gitu, kayak dia punya trauma masa lalunya digaruk sama alat penggarukan itu ya, iya lo mati lah thread gitu, digaruk apa nggak luka bakar. Apa nggak kena luka ya kan. Jadi orang-orang yang mengalami fobia ini disebut dengan amikofobia gitu. Sekali lagi, amikofobia dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah fobia terhadap luka garuk atau terkena garuk. Itu dia. Semoga menambah wawasan. Oke, itu tadi udah udah beberapa istilah-istilah dari bidang ilmu psikologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia udah kita bahas, sudah dari bagian pertama sampai bagian ke-8 ini. Bagian ke-8 yang ini, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan sama-sama menambah wawasan kita, sama-sama menambah pengetahuan baru buat kita, dan sama-sama membuat kita lebih peduli terhadap kesehatan mental terutama psikologi ya, karena kan ini dari ilmu psikologi, dan sama-sama kita menghargai mereka-mereka yang memiliki perbedaan dengan kita dalam ya fisik, mental atau segala macamnya gitu ya. Karena pada dasarnya kita semua sama, satu di mata Tuhan, dan tidak ada yang membeda-bedakan, hanya amal dan ibadah yang berbeda nantinya. Oke, itu kurang lebih. Dan kita harus saling menghargai sesama umat manusia. Pokoknya tanpa terkecuali, itulah pokoknya intinya. Itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan video ini, konten-konten saya. Terima kasih, sangat-sangat berterima kasih sayanya. Dan akhir kata dari saya, salam stabil untuk semua. Sekali lagi, semoga kamu masih terus
terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan ya, itu penting apalagi di saat-saat sekarang di mana kesehatan sangat mahal dan sangat penting karena ya di tengah kondisi pandemi ini. Yang kedua itu dalam kestabilan ekonomi, apalagi tengah pandemi gini banyak yang mengalami kemunduran ekonomi, nggak apa-apa, itu rezeki udah ada yang ngatur, nggak akan pernah ketukar. Dan ketiga yaitu tadi kestabilan psikologi supaya nggak gampang marah-marah kita ya kan, jadi sehat secara psikologis, sehat secara mental, dan sehat secara finansial. Dan semoga kita semua dan terutama kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam stabil.